Bab 2572. Membuktikan kebenaran. Menantang langit. Mile terdiam. Pangeran Johan benar-benar jenius, dia bahkan ingin menantang langit. Apakah dia benar-benar tahu apa itu langit? Sebagian besar orang dari dunia ini benar-benar tidak berpengetahuan dan tidak berdaya, tetapi selalu ingin menantang langit. Mereka hanya mengendalikan mulut dalam melakukan segala hal. Menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, dia seperti beberapa anggota Bima Sakti, yang selalu menyerang di dunia maya, tetapi bersikap patuh saat di dunia nyata." Mile menggelengkan kepala sambil tersenyum, lalu berbalik badan melihat Johan yang ekspresinya tampak sangat buruk. Ia menghela napas dan berkata, "Kak Johan, aku tidak bermaksud merendahkanmu. Aku hanya merasa bahwa kamu benar-benar tidak bisa mengendalikan kedudukan raja." Johan berkata dengan nada mengejek, "Sangat konyol, apakah aku seorang pangeran perlu diajari oleh kamu seorang kultivator lepas?" Mile menggelengkan kepala, ia tiba-tiba berbalik badan dan mengepalkan tangan kirinya dengan erat. Brak! Di antara awan di ujung langit, awan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menerjang dengan keras. Pada detik berikutnya, awan-awan tersebut menghampiri Mile seperti air pasang. Ketika tiba di depan aula, semua awan itu berubah menjadi sebilah pedang dan jatuh di tangan Mile. Saat melihat adegan tersebut, ekspresi Johan seketika berubah drastis. Ia segera mundur dan berkata, "Kamu..." Mile melihat sekilas patung pria berbaju biru itu, lalu tersenyum dan berkata, "Kak Johan, aku katakan sekali lagi, kalian tidak meninggikannya seperti mitos. Tidak hanya itu, kalian bahkan merendahkannya. Dia mungkin bukan orang baik, tapi dia pernah menyelamatkan alam semesta 3 dimensi." Selesai berbicara, ia berbalik badan dan pergi. Di dalam aula, Johan tampak seperti dibekukan di tempat dan tampak terkejut. Setelah waktu yang lama, ia berkata dengan suara bergetar, "Apakah dia adalah Kaisar Pedang?" Di langit berbintang, Mile melihat dunia selatan yang berada di bawahnya. Dilihat dari posisinya, dunia selatan sangat kecil. Mile menghela napas. Awalnya ia ingin melihat masa lalu ayahnya untuk menemukan sedikit inspirasi, kemudian mencapai meditasi batin. Namun, ia tidak menemukan apa-apa. Menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, karena sudah datang, ayo pergi sembah tetuamu." Mile mengerutkan kening dan berkata, "Tetuamu?" Menara kecil berkata, "Benar, senior yang sangat dihormati Tuan. Tuan juga menjadikannya sebagai guru. Jika bukan karena dia, Tuan benar-benar sudah musnah sejak awal. Makamnya ada di kedalaman Gunung 100.000, kamu boleh pergi menyembahnya." Mile mengangguk dan berkata, "Baik." Selesai berbicara, dia langsung menghilang dari tempat semula. Dalam sekejap mata, ia telah tiba di kedalaman Gunung 100.000. Di salah satu puncak gunung, Mile melihat sebuah makam. Mile melihat batu nisan tersebut, yang tertulis, "Makam tetuamu, murid Yang Ye." Hanya tertulis beberapa kata dan sangat sederhana. Mile berjalan ke depan makam itu, menara kecil berbisik, "Pada saat itu, kematian 2 orang bagaikan pukulan besar bagi Tuan, yaitu ibu kandung Tuan dan tetuamu ini. Setelah mereka meninggal, sifat Tuan menjadi sangat ekstrim. Untuk waktu yang sangat lama, selain Ibu Ratu Su dan Ibu Ratu Zola, ia tidak percaya pada siapapun. Sebenarnya, kehidupan Tuan sebelumnya benar-benar cukup menyedihkan. Tidak hanya Tuan, bukankah kakak Destiny dulu juga sengsara? Siapa yang bisa menduga bahwa Destiny yang tidak terkalahkan saat ini pernah hampir mati kelaparan di dalam gua?" Sambil berbicara, dia menghela napas, lalu berkata, "Hanya Dev yang tidak pernah mengalami kehidupan sengsara. Dia selalu tak terkalahkan dari awal sampai saat ini." "Kakak." Mile menggelengkan kepala sambil tersenyum.
Harus diakui bahwa kehidupan kakak benar-benar sangat menakjubkan. Beberapa saat kemudian, Mile memberi hormat sedalam-dalamnya pada makam itu, lalu berbalik badan dan pergi. Pada saat ini, terdengar sebuah suara dari samping, yang berkata, "Siapakah kamu?" Mile berbalik badan dan melihat seorang wanita sedang berjalan perlahan menghampirinya. Wanita tersebut tampak tinggi dan mengenakan gaun panjang berwarna hitam. Mile menilai wanita tersebut, lalu berkata, "Siapakah kamu?" Wanita itu menatap Mile untuk waktu yang lama, lalu berkata, "Kamu adalah putranya." Mile bertanya, "Apakah kamu kenal ayahku?" Wanita itu terdiam. Mile bertanya di dalam hati, "Menara kecil, apakah kamu mengenalnya?" Menara kecil berkata, "Kenal." Mile bertanya, "Siapa?" Menara kecil berkata, "Pokoknya, hubungannya dengan Tuan tidak sederhana, selesaikan sendiri." Mile terdiam. Wanita itu tiba-tiba bertanya, "Di manakah dia sekarang?" Mile menggelengkan kepala dan berkata, "Aku juga tidak tahu." Wanita itu melihat Mile dan bertanya, "Apakah kamu dibiarkan hidup bebas?" Ekspresi Mile tercengang. Wanita itu berkata, "Aku bisa mengetahui jawabannya dari ekspresimu." Mile mengangguk dan berkata, "Benar." Wanita itu bertanya, "Apakah dia akan kembali ke sini lagi?" Mile melihat wanita itu dan bertanya, Bagaimana aku menyapamu?" Jika tiba-tiba memanggilnya tante, sepertinya tidak terlalu baik. Wanita itu menggelengkan kepala dan tidak berbicara. Mile bertanya lagi, "Apakah kamu menunggu ayahku di sini?" Wanita itu mengangguk. Mile lanjut bertanya, "Sudah berapa lama kamu menunggunya?" Wanita itu berkata, "Lihatlah, rambutku sudah berwarna putih." Mile melihat sekilas wanita itu. Benar, meskipun penampilan wanita itu tampak masih muda, tetapi rambutnya telah berwarna putih. Mile berpikir sejenak, lalu merentangkan telapak tangannya, kemudian sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang ke depan wanita itu. Dia berkata, "Di dalam cincin penyimpanan ini ada teknik kultivasi dan sumber daya pelatihan, yang bisa meningkatkan usia dan kekuatanmu." Wanita itu melihat Mile dan bertanya, "Siapa namamu?" Mile tersenyum dan berkata, "Mile Ye." Wanita itu mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa margamu bukan Yang?" Mile berkata, "Dia membiarkan aku hidup bebas di keluarga Ye, jadi." Wanita itu mengangguk dan berkata, "Aku mengerti." Mile bertanya lagi, "Apakah kamu masih ingin menunggunya?" Wanita itu mengangguk dan berkata, "Aku akan menunggunya sampai mati." Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Jika aku berjumpa dengan ayah, aku akan mengingatkannya untuk kembali ke sini." Dengan kemampuannya saat ini, kembali ke sini bisa dilakukan dalam sekejap mata. Saat mendengar ucapannya, mata wanita itu bersinar. Ia berkata, "Bolehkah?" Mile mengangguk dan berkata, "Aku akan memberitahunya, ada seseorang yang menunggunya di sini." Wanita itu berkata, "Terima kasih banyak." Mile tersenyum dan berkata, "Sampai jumpa." Selesai berbicara, dia berbalik badan dan menaiki pedangnya, lalu menghilang dari ujung langit. Wanita itu melihat ujung langit dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Di langit berbintang, Mile tidak bisa menahan rasa penasaran dan bertanya, "Menara kecil, siapakah wanita itu?" Menara kecil berkata, "Pokoknya, dia pernah memiliki konflik dengan Tuan." Berbicara tentang ini, aku harus mengakui bahwa sifat Tuan sebelumnya benar-benar sangat ekstrim dan sangat keras kepala. Tentu saja, hal ini berkaitan dengan pengalamannya. Tidak mungkin tidak memiliki sifat ekstrim jika tumbuh dewasa di lingkungan seperti itu. Dari segi kepribadian, majikan muda jauh lebih baik daripadanya. Setidaknya, kamu tidak sering sembarangan bertindak.
Sebelumnya, Tuan selalu ingin membunuh seluruh keluarga pihak lawan jika tidak setuju dengan ucapannya, yang seperti orang gila. Mile terdiam. Menara kecil lanjut berkata, kamu hanya suka mengatakan sesuatu yang berlebihan, seperti orang bodoh. Mile berkata, menara kecil, jika aku membunuhmu, apakah aku akan membuktikan kebenaran Taoisme? Menara kecil berkata, membunuh aku tidak berguna. Jika kamu bisa membunuh Tuan, kamu pasti bisa membuktikan kebenaran Taoisme. Mile segera berkata, jangan sembarangan berbicara, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Selesai berbicara, dia langsung berbalik badan dan menghilang dari ujung langit. Wilayah Barat. Pada hari ini, Sekte Yuanqi, sekte terkuat dari wilayah Barat sedang bersiaga, seolah-olah sedang menghadapi musuh kuat. Klan Dao telah kembali. Kembalinya klan Dao secara tiba-tiba mengejutkan semua kekuasaan alam semesta Guanxuan. Mereka jelas tidak asing dengan klan Dao. Harus diketahui bahwa mereka yang bekerja sama mengusir klan Dao dari alam semesta Guanxuan sebelumnya. Namun pada saat ini, klan Dao telah kembali. Di langit di atas sekte Yuanqi, Juan berdiri diam di sana, di belakangnya terdapat 12 master alam pengamat. Pada saat ini, seorang sosok tua muncul di depan Juan. Sosok tua tersebut merupakan ketua sekte Yuanqi, juga merupakan salah satu dari sosok terkuat alam semesta Guanxuan saat ini. Ketua sekte Yuanqi menatap Juan dan berkata, tampaknya, kamu jauh lebih kuat daripada ayahmu sebelumnya. Juan berkata, hari ini, aku datang untuk menagih hutang, apakah kamu sudah siap? Ketua sekte Yuanqi menatap Juan sambil mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan hendak bertindak. Namun pada saat ini, Juan tiba-tiba menggelengkan kepala dan berkata, jangan terburu-buru. Selesai berbicara, sebuah bayangan tiba-tiba datang dari ujung langit yang jauh. Pada detik berikutnya, bayangan itu telah tiba di depan Juan, ia melemparkannya dengan santai dan ratusan kepala perlahan jatuh dari langit. Saat melihat kepala-kepala itu, Ketua sekte Yuanqi seketika memelototkan matanya dan berkata, klan Dao. Juan menatap ketua sekte Yuanqi dan berkata, apakah kamu ingin meninggalkan sumber api bagi sekte Yuanqi? Sambil berbicara, ia menggelengkan kepala dan berkata, tidak mungkin. Ketua sekte Yuanqi berkata dengan ganas, semua anggota sekte Yuanqi, dengarkan perintahku, jangan berhenti bertarung dengan klan Dao sebelum meninggal. Selesai berbicara, ia langsung bergegas keluar. Di kejauhan, Juan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu menekan ke bawah dengan keras. Brak! Ketua sekte Yuanqi langsung diserang oleh kekuatan misterius sebelum merespon. Brak! Ketua sekte Yuanqi langsung jatuh ke sekte Yuanqi. Di dalam sekte Yuanqi, formasi yang tak terhitung jumlahnya seketika dihancurkan. Tubuh fisik ketua sekte Yuanqi juga hancur dan hanya tersisa jiwa. Pembunuhan instan dengan satu serangan. Saat melihat adegan tersebut, para master sekte Yuanqi menunjukkan ekspresi kaget dan tatapan putus asa. Ketua sekte yang kuat dibunuh secara instan dengan satu serangan. Di bawah itu, ketua sekte Yuanqi mengangkat kepala melihat Juan dengan sedikit bingung, lalu berkata, kamu adalah alam pengamat internal. Kamu telah mencapai alam pengamat internal. Juan tidak menjawab, ia melambaikan tangan kanannya. Brak! Jiwa ketua sekte Yuanqi seketika hancur dan dimusnahkan. Juan berbalik badan dan pergi, lalu berkata, jangan membebaskan satupun anggota sekte Yuanqi yang masih hidup. Segera, 12 super master itu bergegas memasuki sekte Yuanqi. Tidak lama kemudian, terdengar teriakan tragis dari dalam sekte Yuanqi. Setelah meninggalkan sekte Yuanqi, Juan langsung melintasi Star Territory dan tiba di tanah terlarang di ujung utara.
Di alam semesta Guanxuan saat ini masih tersisa dua kekuasaan super, salah satunya adalah Aula Dewa Waktu, satu lagi adalah Tanah Terlarang ini. Begitu tiba di Tanah Terlarang, seorang pria paruh baya muncul di depan Juan. Pria paruh baya tersebut menatap Juan dan berkata, "Master Penantang Langit." Juan menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak menyukai sebutan ini, aku adalah diriku sendiri, bukan Master Penantang Langit." Pria paruh baya tersenyum dan berkata, "Kamu sangat kuat, tapi kamu harus mengakui bahwa kamu memiliki kekuatan seperti ini karena keberuntungan. Singkatnya, kekuatanmu juga tidak murni, bukan?" Juan berkata, "Tanah Terlarang ini di luar dugaanku." Pria paruh baya menatap Juan dan berkata, "Tunjukkan padaku kekuatan Master Penantang Langit pada era ini." Selesai berbicara, ia langsung menghilang dari tempat semula. Brak! Seluruh galaksi seketika musnah. Alam pengamat. Tidak hanya itu, bahkan merupakan alam pengamat internal. Bersambung.